Kawan-kawan LMID, kawan-kawan Partai Buruh, teman-teman yang nonton melalui link YouTube maupun Zoom dan TikTok di seluruh Indonesia. Ini seluruh Indonesia nonton di 38 provinsi, 493 kabupaten kota. Dan tentu yang saya hormati warga Pancoran yang hadir pada hari ini yang luar biasa, tetap semangat berjuang. Semangat untuk terus berjuang itulah yang membuat kita semua, khususnya warga, khususnya rakyat kecil, khususnya orang-orang yang terpinggirkan, khususnya orang-orang yang dipanggil di kala pemilu, dipunggungi setelah pemilu selesai. Mereka inilah yang tetap punya semangat untuk mengoreksi apa yang menjadi kebijakan negara. Kamu semua punya hak yang sama di negeri ini. Gak ada yang memiliki negeri ini kelompok orang, pejabat atau penguasa pemilik negeri ini, gak ada. Negeri ini dibangun oleh keringat, darah, air mata, pengorbanan orang-orang yang boleh jadi orang kecil tapi lebih berjuang daripada orang-orang yang sekarang duduk di dalam kekuasaan. Karena itu, hak itu harus diperjuangkan. Hak tidak akan datang, nggak mungkin tuh bisa kayak buruh. Tiba-tiba pengusaha datang, sini. Saya kasih gaji naik, nggak ada. Tuh pengusaha yang udah sakit jiwa. Mana ada pengusaha sini, coba tunjukin ke saya, ada nggak? Pengusaha sini buruh, saya mau naikin gaji kamu 10%, nggak ada. Atau yang namanya lurah, namanya camat, sini, tanah saya kasih buat kamu gratis, ada nggak? Nggak ada. Atau menteri, sini, rakyat saya, sini, anggota saya kan sekarang udah jadi menteri, saya kasih bansos sesuai kepentingannya, ada nggak? Nggak ada. Semua harus diperjuangkan, semua harus diminta dengan sungguh-sungguh, semua bahkan harus dipertahankan, terkadang nyawa taruhannya. Nah, oleh karena itu di dalam Imajinesia kali ini, sebagaimana tadi Zidan, Aldi dan kawan-kawan yang lain yang ingin menanyakan dan mengundang saya senang. Karena saya sakit tadi, baru bangun tuh jam berapa tadi? 4 saya bangun. Tapi Aldi udah kerangkling aja. Bahkan Zidan mengancam, kalau nggak datang Partai Buruh mau dibubarkan di Pancoran. Saya takut sama Zidan itu. Sama Aldi. Nggak. Kenapa saya mau datang? Satu, karena warga. Sederhana, saya orang kecil. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya orang kecil. Lahir dari seorang ibu yang kerja di buruh pabrik tekstil, seorang ayah yang biasa-biasa aja. Kalaulah saya saat hari ini bisa begini karena mereka lah almarhum dan almarhum. Saya ingat benar waktu kecil itu ibu saya ngajak saya untuk beli donat, bukan donat, kue bola-bola itu kan. Saya tanya, saya manggil ini untuk apa? Nanti dijual di pabrik. Untuk keamanan buat kita. Aduh, kalau ingat istri saya. Nanti dijual buat nambah ongkos, buat kamu sekolah jajan. Saya ngerasain. Dulu orang tua saya super kaya, bukan super kaya lah, kaya raya lah. Orang belum punya mobil, kakeknya udah punya mobil. Bapak saya punya tanah itu 100 hektar dulu. Tapi itulah kehidupan. Dia bercerita. Ini pejabat-pejabat itu ya, saya kasih tahu melalui program ini, melalui Imajinesia. Kekuasaan kekayaan seumur cuma jabatan, paling 5 tahun, paling top 10 tahun. Tapi jangan nyakitin orang kecil. Kekuatan orang kecil itu pertama doanya. Kalau dalam agama saya itu, kalau orang kecil itu angkat tangan, pemimpin yang adil, orang-orang tertindas, ya, kemudian juga orang-orang yang berdoa di tengah malam, kalau dia udah angkat tangan, itu pasti nggak ada lagi hijab, nggak ada lagi batas. Tuhan di arsy-Nya itu dia akan dengar apapun agama kita. Jadi
Kalau ada pejabat, penguasa, orang-orang penting merasa bahwa dialah yang memiliki negeri, satu kata aja, kita lawan. Karena dia bukan pemilik. Dia hanya dititip melalui pemilu, melalui pemilihan, melalui pengangkatan oleh selembar kertas. Apa hak dia? Misal kayak di sini Pertamina, apa hak dia? Rakyat, masyarakat sudah menempati tempat ini turun-temurun. Ada undang-undangnya kalau lebih dari 20 tahun dia menjadi hak dari masyarakat. Dan Pertamina, siapa yang membangun Pertamina? Emang dulu ada Pertamina? Nggak ada. Sebelum di Pelumpang misal. Emang dulu ada Pelumpang? Dulu rakyat. Dulu sebelum ada Pelumpang Pertamina, rakyat yang jagain itu tanah. Orang kecil yang jagain itu tanah. Emang di tanah tiba-tiba jadi milik Pertamina? Nah, Pertamina milik siapa? Uangnya dari mana pertama kali didirikan Pertamina? Rakyat. Kenapa dia nyakitin hati rakyat? Kenapa pejabat-pejabatnya mengklaim Nggak usah takut. Ngapain takut? Wong sebelum ada Pertamina udah dulu ada manusia kok. Ada rakyat, ada masyarakat, ada orang kecil. Kalaulah dia mengklaim itu kan karena selembar surat yang menyatakan hak milik dia. Dulu zaman penjajahan Belanda, itu Belanda kan. Emang punya Pertamina di tanah. Waktu zaman Belanda, hidup nggak Pak zaman Belanda? Mungkin jangan-jangan tanahnya si Pitung yang diambil Belanda, atau tanahnya orang-orang Indonesia. Ini kan tanahnya orang Indonesia, di mana tanah Indonesia. Tiba-tiba Belanda datang, Belanda bilang karena dia jajah, ini tanah saya. Jepang datang, ini tanah saya. Loh, tadinya tanah orang rakyat. Terus habis Belanda pergi, Jepang pergi, buatlah semacam tanda STBN. Tanah ini milik negara. Lo siapa yang ngakuin? Dulu emang kan punya negara. Nah, perjuangan semacam itu ya akan terus kita lakukan. Saya nggak ada urusan sama partai buruh. Anda memilih partai buruh bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan. Yang gerakin hati manusia memilih urusan Tuhan, bukan urusan saya. Bukan urusan bidang Albi ataupun pengurus partai buruh, nggak ada. Tapi kalau Anda nggak milih partai buruh ya kebangetan. Ya artinya kita nggak boleh takut apa urusan negara. Nggak ada, pertahankan yang menjadi hak kawan-kawan. Kami dari SNKP, LMID, dari kawan-kawan partai buruh, dari serikat-serikat bersama warga Pancoran dan seluruh rakyat-rakyat yang ada di pelosok negeri ini dalam mempertahankan. Nah, oleh karena itu terkadang kita harus punya cara. Presiden itu apapun alasannya sudah terpilih. Kita boleh nggak suka, kita boleh suka, kita boleh marah, kita boleh nggak marah. Tapi kita bersepakat Indonesia adalah negara demokrasi. Kalau nggak, khilafah. Kita angkat aja Zidane jadi khalifah. Tapi kita kan nggak memilih itu. Bisa aja raja, tapi para raja-raja di seluruh Indonesia sudah bersepakat memilih republik. Itulah pengorbanan para raja-raja, para sultan-sultan. Nah, karena kita sudah memilih demokrasi, maka nilai-nilai demokrasi kita bangun. Salah satu ukuran demokrasi adalah pemilu. Pemilu memilih pemimpin. Tapi kalau pemimpin nggak benar, ya kita bisa koreksi. Kan demokrasi memberi ruang itu. Nah, presiden sudah terpilih. Dalam presiden yang sudah terpilih, di setiap pemilu 5 tahunan di Indonesia atau beberapa negara lain sama yang mengenai sistem demokrasi, disitulah kita menggantungkan asa, menaruh harapan, mengikat bintang di tengah langit di sana yang nggak bisa kita capai itu ada. Bagaikan tumbuk menunjukkan bulan, bagaikan matahari yang kita harapkan terbit dari timur ke barat, terkadang dari barat ke timur nggak pernah datang. Selalu harapan yang membuat orang miskin itu, termasuk waktu saya dengan ibu saya dididik itu, beli kue bola-bola jual di pabrik untuk menambah sekedar uang jajan anaknya. Air kasih ya, apa gelas? Itu yang membuat bertahan apa? Satu, harapan.
ibu-ibu, terutama nih anaknya, hidup dalam kemiskinan, rumah ala kadarnya. Saya juga baru sekali ini. Saya jadi makin kenceng aja, ntar kalau ada apa-apa kita lawan aja bisa-bisa. Apa yang membuat Anda bertahan? Apa yang membuat kamu bertahan hidup dalam kemiskinan kayak begini? Hanya satu, anak kita suatu ketika tidak miskin seperti ini. Itu namanya harapan. Jaga itu harapan. Harapan harus diperjuangkan, nggak dibiarkan. Nah, setiap presiden punya gayanya, punya ideologinya. Saya tidak ingin menimbang-nimbang presiden yang sebelumnya. Sekarang kita pada masa di mana Presiden Prabowo Subianto sudah terpilih. Dalam pandangan Partai Buruh dan kita sebagian besar berpendapat kita harus deketin. Karena kalau kita nggak deketin, orang lain kapitalis-kapitalis yang hanya berpikir tentang kelompoknya, yang hanya berpikir modal, yang hanya berpikir tentang dirinya, yang hanya mempertahankan kekayaannya, dia akan banyak memberikan masukan. Padahal kita tahu Bapak Presiden Prabowo, saya alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah 10 tahun, dekat banget, dekat, super dekat. Tahu apa pemikiran beliau. Ayahnya adalah pendiri Partai Sosialis. Partai Sosialis ini kayak gini-gini. Dia nggak akan setuju tuh ada tanah yang dirampas. Bahkan ada namanya reforma agraria yang tadi disinggung Jidan. Apa itu reforma agraria? Mendistribusikan tanah. Kalau kata Pak Prabowo selalu ngomong begini, the land of wealth, Pak Iqbal. Pak Said beliau begini. Pak Said, apa itu Pak Presiden? Waktu itu masih Pak Prabowo. Apa itu Pak Prabowo? The land of wealth. The land of wealth adalah tanah adalah kedaulatan. Jadi kalau satu bangsa, satu negara itu berdaulat atau tidak, ya tanah. Kalau ada tanah rakyat yang dikuasai oleh sekelompok modal, ya negara tidak berdaulat. Apalagi kalau dikuasai oleh orang asing. Apalagi orang setengah asing. Ngakunya orang Indonesia tapi keturunan. Kita tahulah keturunan apa. Dan para penguasa ini hanya boneka, puppet, Mr. Puppet, boneka. Nah, Pak Prabowo punya pikiran selalu the land of wealth. Tanah adalah kedaulatan. Oleh karena itu kalau ada tanah rakyat yang diambil, pertahankan. Saya percaya Pak Prabowo akan mendukung kamu semua untuk mempertahankan tanah-tanah Indonesia. Saya percaya. Kalaulah saya salah, ya salahnya cuma 10-20%. Tetap manusia kan ada salahnya. The land of wealth. Tanah adalah kedaulatan. Nah, makasih ya. Oleh karena itu cara berpikir Pak Presiden Prabowo yang ada keberpihakan pada orang kecil, penghapuskan utang UMKM, upah buruh naik 6,5%. Bu, Pak, teman-teman, emang ada pikir saya gampang meyakinkan Presiden naik upah 6,5%. Kelompok pengusaha dimotori elemen perekonomian, Menteri Perindustrian itu mau naikin upah cuma 1,5%. Udah tahu ekonomi tumbuh 5,2%, inflasi 2,7%, harusnya naik 5,2 tambah 2,7 7,9. Dia bikin 1,58%. Dia pikir sama presidennya yang lama. Saya tahu dia beda. Saya bertahan. Saya mengajak kawan-kawan, ayo siapkan mogok nasional, lumpuhkan ekonomi. Sudah terlalu lama orang-orang kecil ini buru-buru dilumpuhkan ekonominya dengan upah murah, sistem outsourcing, kontrak yang gampang aja dipecat. Orang hanya dianggap mesin, kayak babu, kayak pembantu seperti zaman kolonial, kayak kuli-kuli. No, enak aja. Maka ini negeri milik dia. Maka kita melawan. Ketika dipanggil oleh DPR, saya bertahan. Enggak, saya minta 8%. Mereka naik lagi. Menterinya udah 3,2. Enggak. Menteri sampai tunjuk-tunjuk. Pak Iqbal harus hormati saya. Ngapain saya hormatin Bapak? Bapak aja nggak mau hormati buruh, kok enak kan disentuh. Akhirnya dibawa ke presiden. Di presiden masih dipelintir lagi.
Maka kalimat-kalimat yang dia hilangkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi, Anda lihat, itu menteri, bayangin. Saya tetap enggak geleng, enggak. Mohon maaf Bapak Presiden, saya nggak setuju dengan apa yang disampaikan menteri. 6 menteri di depan. Tapi untung ada Wakil Ketua DPR, Pak Dasko itu baik ya, ada keberpihakan. Akhirnya Presiden putuskan, udah saya naikin 6,5%. Nah, baru saya setuju. Itu udah itu, sebenarnya cuma 6,7. Saya minta 8 itu biasa. Itu contoh. Nah, ketika kita menjelang May Day, ini peluang. Mana ada Presiden Republik Indonesia datang di acara May Day? Nggak ada, kecuali Soekarno. Nggak ada, kecuali Soekarno. Saya dikritik, itu cuma simbol, joget-joget, nggak apa-apa. Apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia, itu juga partai buruh turun ke jalan. Apa yang dikerjakan sebagian di depan aksi DPR, itu juga partai buruh. Tapi ada juga kami memutuskan partai buruh meyakinkan Presiden. Simbolnya dulu hanya Soekarno. Hanya Soekarno yang datang. Dan ingat, setiap pidato dari Presiden, kita jadikan itu kebijakan. Dia sampaikan terbuka. Jadi waktu sarasihan ekonomi, saya nggak dikasih ngomong, saya dicoret. Bahkan nggak mau diundang tadinya, saya datang aja bodo amat. Kan gue pikirin, gue datang aja, duduk di barisan kedua. Udah ditentuin siapa buruh yang akan ngomong, buruh saja. Nah, begitu ada tanya jawab, mungkin Allah Tuhan gerakin hatinya Pak Presiden. Nah itu dia pakai kacamata hitam tuh. Siapa dia tuh? Indonesia makin gelap tuh. Dan tidak sama Ali. Terus saya pakai kacamata ini, kacamata itu. Saya disuruh ngomong, ya udah saya ngomong. Saya ngomong. Yang tadinya dulu yang disuruh ngomong, atur-atur ngomong tentang gelap. Saya tahu beliau itu kalau ke Pak Prabowo ngomong apa adanya, nggak usah takut. Ya orang kan takut. Pak Prabowo kan kayak singa, baru pidato aja orang begitu, menteri aja nggak berani. Tapi pada artinya itu baik, benar saya ngerti banget. Ini kalau kasus ini terjadi apa-apa, ya kita hadap. Insya Allah menang.